Perkenalkan nama saya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Wasiatul Mafiro, NIM 2206051100035. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan startup development, yaitu cara membuat pitch deck yang baik. Nah, apa itu pitch deck? Pitch deck adalah rangkaian slide singkat yang biasanya terdiri dari 10 sampai 15 slide yang di dalamnya itu menyampaikan ide bisnis secara ringkas dan jelas dan menarik. Eh, di dalam BIDES ini memiliki fokus pada beberapa poin yang penting seperti permasalahan yang ingin kita selesaikan, solusi yang kita tawarkan, terus potensi pasar, model bisnis, dan tim yang menjalankan startup tersebut. Tujuan utama adanya pitch deck yaitu agar audiens baik investor, mentor, atau stakeholder lainnya dapat memahami inti dari bisnis kita hanya lewat dengan presentasi singkat saja. Jadi bisa dibilang pitch deck itu wajah pertama dari startup kita yang digunakan untuk mencuri perhatian sejak awal. Terus di sini ada poin penting dari struktur pitch deck. Yang pertama ada cover, company purpose, problem, why now, terus market size, ada competition, ada product, ada business model, ada tim, dan finansial. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, cover slide. Berisi judul pitch deck yang menarik dengan tagline singkat untuk menggambarkan inti dari startup. Jadi, di bagian slide pertama ini kita menampilkan judul startup kita secara jelas disertai dengan tagline singkat yang menggambarkan inti dari solusi atau visi bisnis yang kita bawa. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menarik perhatian sejak awal dan memberikan gambaran langsung kepada audiens mengenai apa yang akan kita bahas ke depannya. Misalnya jika eh, kita memiliki fokus pada bidang education, digital education, maka judul tagline harus mencerminkan dari bidang tersebut. Contoh Edu Smart yang memiliki tagline belajar pintar, masa depan gemilang. Nah, dengan cover yang menarik dan relevan, kita bisa membangun kesan profesional dan membuat audiens penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang startup kita. Lanjut dengan company purpose, yaitu bagian ini menjelaskan inti dari startup Anda, yaitu kombinasi antara masalah utama yang dihadapi dan solusi inovatif yang akan kita tawarkan pada audiens. Eh, jadi di dalam pitch deck itu bukan menampilkan ide aja, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa ada masalah yang akan yang di ada masalah nyata yang dialami oleh masyarakat, dan kita juga punya cara unik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menyampaikan pos yang jelas dan buat audiens akan langsung memahami mengapa startup kita itu penting dan apa visi yang ingin kita capai bersama kayak gitu. Selanjutnya problem. Di bagian problem ini kita fokus menjelaskan masalah utama yang dihadapi oleh pasar atau pengguna. Masalah ini harus nyata dan relevan dan dekat dengan kehidupan audiens. Eh, kita bisa menjelaskan dengan untuk meyakinkan audiens, kita juga bisa menjelaskan lewat data konkret dan fakta lapangan atau bahkan kisah nyata ya, agar lebih menyentuh dan meyakinkan audiens. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya agar audiens bisa merasakan pentingnya masalah ini dan menyadari bahwa hal ini memang perlu untuk diselesaikan. Semakin kuat kita menyampaikan masalah, semakin besar ketertarikan audiens terhadap solusi yang akan kita tawarkan. Contohnya kita bisa ambil dari Gojek. Gojek itu kan ada gara-gara di kota-kota besar Jakarta, Malang, atau Surabaya yang
eh, penduduknya itu crowded itu kesusahan dalam mencari transportasi ojek, apalagi saat musim hujan atau waktu macet atau waktu jam-jam sibuk. Kita harus jalan ke pangkalan, terus menawar harga, terus itu belum tentu tukang ojeknya mau, dan belum tentu juga keamanannya, safety-nya itu eh, bisa bagus atau tidak meragukan. Nah, dengan adanya problem itu, kita bisa memberikan solusi. Ya, nah, dengan adanya masalah seperti itu, kita di sini bisa melihat bahwa sebenarnya masyarakat butuh transportasi yang cepat, mudah, dan pasti. Tapi saat itu belum ada sistem yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut secara digital dan efisien. Nah, masalah utamanya itu di status quo, yaitu orang-orang masih terjebak di sistem lama, pangkalan ojek yang yaitu pangkalan ojek yang konvensional. Terus sementara itu kebutuhan mobilitas kita tuh makin tinggi dengan teknologi makin canggih dan masyarakat sudah mulai terbiasa dengan hidup yang digital dan serba cepat. Nah, dengan ini Gojek hadir untuk menjawab kebutuhan Anda yang membutuhkan transportasi yang praktis, cepat, dan safety. Selanjutnya, solution. Bagian ini menjelaskan bagaimana startup akan menawarkan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi pada problem atau segmen sebelumnya. Nah, kita di dalam solution kita juga harus memperhatikan value proposition, terus customer experience atau future customer, terus juga harus memperlihatkan core value proposition tersebut terhadap calon investor. Nah, yang selanjutnya why now? Ini menunjukkan mengapa saat ini adalah waktu yang tepat untuk startup hadir di pasar, misalnya melalui tren teknologi atau perubahan kebutuhan pasar. Ini beririsan juga pada produk atau tren yang sedang berjalan pada tahun ini. Nah, di situ kita juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, memperlihatkan bagaimana kebutuhan pasar itu berkembang dan bagaimana solusi Anda adalah hasil evolusi dari tren sebelumnya. Terus selanjutnya, highlight perubahan signifikan di pasar yang membuat solusi Anda menjadi relevan dan dibutuhkan sekarang. Selanjutnya, tunjukkan tren terkini yang mendukung peluang bisnis Anda seperti teknologi, gaya hidup, atau kebijakan baru. Baik, eh, kita bisa ambil contoh dari kasus sebelumnya itu kena Gojek, aplikasi Gojek. Jadi kenapa Gojek hadir saat itu? Kenapa nggak dari dulu sebelum eh, Gojek itu launching atau tahun depan? Karena timingnya itu sudah tepat waktu itu. Masyarakat sudah mulai terbiasa pakai smartphone, terus internet makin murah, dan gaya hidup juga mulai berubah. Orang pengennya itu serba cepat dan praktis, namun tetap safety. Nah, di sisi lain, transportasi konvensional masih di jalan di tempat. Kayak pangkalan ojek masih dengan cara lama, belum ada inovasi, padahal kebutuhan mobilitas kita tuh makin tinggi, apalagi di kota-kota besar. Nah, perubahan ini menjadi sinyal bahwa pasar sudah siap berubah dan Gojek hadir pada timing yang tepat. Nah, lain, jadi itu sudah menjawab bukan sekedar mengikuti tren, tapi juga menjadi solusi dari kebutuhan yang nyata. Selanjutnya, market size. Market size yaitu seperti ukuran pasar potensial untuk produk atau layanan Anda. Analisis ini membantu pertanyaan seperti seberapa besar peluang pasar yang ada, terus siapa target konsumen yang ada,
Terus ada juga seberapa besar mangsa pasar yang ingin Anda capai. Di dalam market size kita juga harus memperhatikan beberapa poin yaitu seperti TAM, Total Addressable Market, yaitu total potensi pasar secara global atau nasional tanpa mempertimbangkan batasan layanan atau kemampuan kita saat ini. Dalam konteks Gojek, TAM berarti seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan transportasi setiap hari baik motor, mobil, atau angkutan umum. Di sini angkanya bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta per tahun. Selanjutnya yaitu SAM, Serviceable Addressable Market, yaitu bagian dari pasar yang relevan dengan layanan yang kita tawarkan. Kalau Gojek itu fokusnya di layanan ojek online, maka SAM adalah orang-orang yang memakai motor sebagai transportasi harian dan terbuka dengan pemesanan via aplikasi. Terus yang ketiga yaitu SOM, Serviceable Obtainable Market, yaitu pasar yang benar-benar bisa kita jangkau dalam waktu dekat. Dalam sumber daya dan strategi yang kita miliki sekarang, kalau kita kaitkan dengan kasus Gojek, saat awal berdiri, SOM-nya mungkin hanya untuk pengguna ojek yang di Jakarta saja yang mempunyai HP atau akses internet. Jumlahnya juga mungkin hanya beberapa persen dari SAM, tapi itulah target realistis yang bisa dijadikan sebagai fokus utama dalam startup tersebut. Dengan memahami TAM, SAM, dan SOM, kita bisa melihat bahwa TAM menunjukkan besar potensi, terus SAM itu menunjukkan fokus pasar, dan SOM itu menunjukkan target realistis yang bisa kita capai. Nah, strategi kayak gini itu agar investor atau agen tahu seberapa besar pasar yang akan kita incar dan sejauh mana kita bisa tumbuh ke depannya. Selanjutnya, competition. Itu menjelaskan siapa saja kompetitor utama di pasar yang menunjukkan keunggulan unik startup kita dibanding mereka, disertai perbandingan fitur secara langsung untuk memperlihatkan nilai tambah dari produk kita. Di bagian competition ini kita juga perlu menjelaskan siapa saja lawan kita di pasar, apa kelebihan dari produk kita dibanding mereka. Di sini kita juga bisa menjelaskan atau memasukkan beberapa poin penting terhadap pitch deck tersebut pada bagian competition yaitu list competitor, yaitu list competitor direct versus indirect. Yang pertama kita bandingkan dulu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Kalau kompetitor langsungnya Gojek itu Grab, kalau kompetitor tidak langsung yaitu ojek pangkalan atau jasa antar offline. Selanjutnya, kompetitor terbesar adalah status quo. Kenapa customer mau bergeser ke produk kamu dengan yang sudah ada? Nah, kompetitor terbesar adalah status quo itu pada kasus Gojek. Itu awalnya bukan Grab karena waktu itu Grab belum ada. Tapi yang menantang yaitu status quo, yaitu kebiasaan orang Indonesia memakai ojek konvensional tanpa aplikasi, tanpa sistem. Nah, tantangannya apa? Yaitu bagaimana meyakinkan pengguna untuk pindah dari sistem lama ke solusi digital. Terus ada competitive advantage, yaitu Gojek punya banyak hal yang bikin dia beda dan lebih unggul seperti pemesanan lewat aplikasi, estimasi harga otomatis, pembayaran digital, tracking driver, terus layanan yang terus berkembang. Nah, semua fitur ini menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin praktis, cepat, dan safety. Terus ada juga barriers to entry, high or low. Di sini kalau dari kasus Gojek itu kita juga harus menjelaskan barrier to entry-nya itu tinggi apa rendah di Gojek itu. Nah,
kalau barrier-nya tinggi itu apa aja. Nah, di situ Gojek menjelaskan kayak perlu teknologi dan infrastruktur aplikasi, perlu jaringan driver dan logistik, perlu brand yang dipercaya masyarakat. Artinya tidak mudah bagi kompetitor untuk menyaingi Gojek dengan cepat, karena mereka butuh modal besar, teknologi yang solid, dan kepercayaan pasar. Dengan menyampaikan hal-hal seperti itu, audiens bisa melihat, oh, Gojek itu hadir bukan tanpa pesaing, tapi justru unggul karena memiliki strategi dan teknologi dan juga timing yang tepat. Selanjutnya yaitu produk, yaitu menjelaskan fitur utama produk seperti status pengembangannya, prototype, MVP, atau lainnya, dan bagaimana produk tersebut memecahkan masalah besar. Di dalam produk itu kita harus memperhatikan beberapa poin seperti produk line up, terus live demo atau screenshot, terus ada development roadmap. Nah, pada produk line up, eh, kita ambil ilustrasi dari Gojek aja. Gojek memulai dari satu solusi utama, lalu dikembangkan menjadi beberapa layanan yang tetap fokus pada kenyamanan pengguna. Nah, inilah kenapa menjadi salah satu poin plus dari Gojek tersebut, yaitu satu aplikasi yang memiliki banyak fungsi. Jadi pengguna tidak perlu install aplikasi lain untuk kebutuhan harian. Selanjutnya lah itu live demo atau screenshot. Biasanya bagian kita tunjukkan tampilan aplikasi atau demo fitur utama. Misalnya tampilan saat memesan objek, menu GoFood, atau layanan GoPay. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan langsung kemudahan pengguna dengan desain yang user-friendly. Development roadmap, yaitu eh, rencana ke depan. Misalnya kalau Gojek itu mengembangkan layanan seperti integrasi dengan toko atau pengembangan fitur transportasi ramah lingkungan atau bisa juga dengan ekspansi ke negara lain seperti negara-negara Europe. Gitu. Jadi roadmap itu penting menunjukkan bahwa kita tidak berhenti berkembang, tapi selalu disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, bisnis model itu menjelaskan setelah startup menghasilkan pendapatan misalnya melalui langganan, subscription model, premium, komisi, penjualan langsung, atau sumber pendapatan lainnya dengan tujuan untuk menunjukkan pada investor bagaimana startup menghasilkan uang secara jelas. Jadi bukan hanya ide yang bagus dan produk yang keren dan soal yang sangat signifikan, tapi juga harus ada cara jelas untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, tim. Di sini kita bisa memperkenalkan tim inti dan para founder dengan menonjolkan pengalaman, keahlian, dan pencapaian yang relevan yang mendukung kesuksesan startup. Dengan tujuan untuk meyakinkan investor bahwa startup yang didukung oleh tim yang kuat dan berpengalaman dan memiliki keahlian yang tepat dapat mewujudkan visi dan menjalankan bisnis dengan sukses. Nah, di sini tuh kita bisa menjelaskan siapa orang-orang di balik startup. Terus apa mereka kompeten, apa mereka bisa dipercaya. Di sini kita jelaskan agar kita bisa membuat audiens itu lebih percaya dengan apa dengan startup kita. Contohnya Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim. Nah, Nadiem Makarim itu punya pengalaman internasional. Dia pernah bekerja di konsultan global. Dia mempunyai pemahaman mendalam soal perilaku masyarakat urban Indonesia. Terus, mengapa tim itu sangat penting dalam sebuah startup dan penting kita masukkan pada pitch deck. Yaitu karena tim adalah orang yang buat ide-ide itu menjadi kenyataan dan investor ingin tahu apakah tim ini punya pengalaman dan keahlian yang relevan, bisa bekerja sama satu sama lain, dan bisa beradaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis untuk masa depan.
Selanjutnya, finansial. Di bagian terakhir ini kita bahas soal finansial atau performa dan proyeksi keuangan dari startup kita. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa startup tidak hanya punya ide dan tim yang bagus, tapi juga punya potensi finansial yang kuat dan realistis. Apa aja yang ditampilkan, kita bisa menampilkan traction atau data yang pernah dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun, terus proyeksi keuangan selama 3 sampai 5 tahun ke depan. Kita juga perlu eh, menampilkan dan menyampaikan gambaran umum atau high level finansial, yaitu dengan tujuan bukan untuk menjelaskan laporan keuangan secara detail, tapi memberikan gambaran bahwa startup ini punya alur keuangan yang sehat dan terukur. Kita bisa menampilkan revenue, terus expense, terus EBITDA. Kita juga bisa menjelaskan sumber pendapatan kita per hari. Kita juga bisa menjelaskan gross revenue atau total transaksi versus net revenue, pendapatan bersih setelah potongan, agar audiens itu tidak salah paham dalam memahami hak anggarannya. Terus optional atau breakdown pengeluaran. Kita bisa menambahkan info seperti berapa banyak yang digunakan untuk tim karyawan, banyak buat promosi, terus pengeluaran buat teknologi juga. Selanjutnya, grafik hingga pitch deck yang menarik. Di sini kita bisa menggunakan visualisasi yang sederhana, profesional, jangan terlalu padat tulisan. Jadi inti-intinya saja. Terus narasi yang kuat saat menyajikan data dan kisah storytelling. Selanjutnya, kita bisa menggunakan angka statistik untuk mendukung klaim. Kini bisa menggunakan angka dan riset. Terus kita juga harus fokus pada apa yang ada dan tidak terbelit-belit. Kita bisa menggunakan prinsip 10 slide dalam 20 menit dengan font minimal 30 pt ala Hui Kawasaki. Terus kita harus bisa membangun emosi terhadap investor. Karena investor juga manusia, mereka menghargai cerita dan dampak sosial. Eh, Contoh inspirasi dari bisnis global yaitu antara lain ada Airbnb, ada Dropbox, ada LinkedIn. Nah, itu salah satu startup besar global yang membuat pitch deck dengan sederhana tapi efektif. Mereka menggunakan slide dengan desain bersih dan menjelaskan masalah dan solusi dengan data yang mendukung. Selanjutnya yaitu storytelling sebagai kunci. Nah, di sini skill komunikasi sangat dibutuhkan. Ini berpengaruh kepada investor. Jika kita terbelit-belit atau skill komunikasi kita kurang, mungkin investor juga meragukan tentang relevansi startup tersebut. Nah, di sini kita bisa membuat investor merasakan masalah yang ingin kita selesaikan. Misalnya jika startupnya kita itu di bidang UMKM. Nah, kita bisa menceritakan kisah seorang pedagang kecil yang terbantu oleh produkmu. Terus kita juga bisa mengakhiri dengan call to action untuk mengajak investor untuk bergabung dengan misi ini. Di sini saya menggunakan referensi dari YouTube. eh, dari link ini saya belajar membuat pitch deck yang baik dan memahami materi tentang pitch deck. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.